Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rianta Faisaufa dari kelas 11 MIPA 4, absen 22, akan menjelaskan tentang relative clause. Definisi relative clause. Relative clause adalah salah satu jenis dependent clause. Kalimatnya memiliki subjek dan verb, tapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat. Kalimat ini juga dikenal sebagai adjective clause karena fungsinya mirip dengan fungsi adjektif atau kata sifat, yaitu memberi informasi tambahan pada sebuah noun. Relative clause selalu dimulai dengan relative pronoun yang menggantikan noun, noun pars, atau pronoun ketika beberapa kalimat digabung. Apa saja yang termasuk dalam relative pronoun tersebut? Yang termasuk dalam relative pronoun, who menjelaskan orang sebagai subjek, he, she, we, they. Whom digunakan juga untuk merujuk objek manusia, him, her, us, them. Whose digunakan untuk menggantikan possessive nouns atau pronouns, his, hers, our, their. That bisa digunakan untuk merujuk objek benda hidup atau mati. Which kata ganti untuk benda, tempat, dan waktu. Jenis-jenis relative clause. Yang pertama ada non-defining relative clause. Non-defining relative clause digunakan sebagai informasi tambahan. Defining relative clause. Yang kedua ada defining relative clause. Defining relative clause digunakan untuk memberi informasi penting tentang noun yang berupa orang atau benda. Contoh defining relative clause. Yang pertama, these are the books that I want to buy. Yang kedua, I just saw the girl whom you called last night. Penjelasan pada kalimat di atas, defining relative clause terletak pada klausa yang diberi tanda bold. Jika klausa tersebut dihilangkan, maka informasi yang diterima oleh lawan bicara tidak akan utuh. Lawan bicara tidak akan mengerti siapa the girl dan mana the books yang dimaksud. Yang kedua, contoh non-defining relative clause. Yang pertama, Pasha, whose house is next to mine, give me birthday cake. Yang kedua, my camera, which I always keep well, is now broken. Penjelasan. Jika kedua relative clause itu dihilangkan, orang atau lawan bicara masih bisa memahami apa yang dimaksud. Pada contoh pertama, jelas bahwa Pasha adalah orang yang sudah memberi aku kue ulang tahun. Sedangkan pada contoh kedua, jelas bahwa benda yang rusak adalah my camera. Soal pertama, do you know Audrey? Writing was presented yesterday. Jawaban yang benar adalah jawaban B, whose. Kenapa? Karena relative clause pada kalimat di atas dimulai dengan kata benda writing. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah whose. Yang kedua, this is the music I always listen. Jawaban yang benar adalah jawaban B, which. Kenapa? Karena which ini di depannya ada kata benda the music. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Yang ketiga, the girl is walking is my sister. Jawaban yang benar adalah U. Kenapa? Karena sebagai kata ganti orang, the girl. U. Yang keempat, I met a woman is angry to everybody. Yang benar adalah who karena menjelaskan subjek sebagai manusia di depannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.